Salam, perkenalkan nama lengkap saya Deborah Fios. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen semester 5 kelas B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Yusuf L. Pontus Tanah MSPD MM dengan mata kuliah Manajemen Pendidikan Formal, dan materi yang saya bawakan di sini adalah pengelolaan tata laksana. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, pengertian dan konsep dasar. Yang kedua, implementasi pengelolaan tata laksana. Pengertian dan konsep dasar. Definisi pengelolaan tata laksana. Pentingnya tata laksana dalam organisasi. Tata laksana yang baik sangat penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar, mendukung pencapaian tujuan, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Tujuan pengelolaan tata laksana. Tujuan pengelolaan tata laksana adalah untuk mengatur semua aktivitas dalam organisasi agar selaras dengan visi dan misi sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. Prinsip-prinsip pengelolaan tata laksana ada dua. Yang pertama, transparansi dalam pengelolaan. Transparansi penting untuk membangun kepercayaan di dalam organisasi, memastikan bahwa informasi dalam proses dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas proses. Efisiensi dan efektivitas menjadi kunci dalam pengelolaan tata laksana, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memastikan bahwa setiap langkah dalam proses memberikan hasil yang maksimal. Poin yang kedua adalah implementasi pengelolaan tata laksana. Langkah-langkah dalam implementasi. Analisis kebutuhan organisasi. Penyusunan rencana aksi adalah proses merumuskan langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk memenuhi kebutuhan yang telah dianalisis, termasuk penetapan tujuan dan alokasi sumber daya. Penyusunan rencana aksi. Analisis kebutuhan organisasi melibatkan pengumpulan data untuk memahami kondisi saat ini, mengidentifikasi gap, serta merumuskan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi dan pemantauan. Ada dua, yaitu yang pertama, metode evaluasi kinerja. Metode evaluasi kinerja mencakup teknik dan alat untuk menilai efektivitas implementasi seperti pengukuran indikator kinerja dan feedback dari berbagai pemangkuan kepentingan. Yang kedua, tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut hasil evaluasi meliputi proses penyusun rekomendasi berdasarkan temuan evaluasi dan mengimplementasikan untuk perbaikan berkelanjutan di dalam organisasi. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kesimpulan ini saya menyimpulkan bahwa pengelolaan tata laksana merupakan proses penting dalam memastikan setiap kegiatan organisasi berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui tata laksana yang baik. Setiap unsur organisasi dapat bekerja secara terkoordinasi, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta mengikuti prosedur yang sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tata laksana yang efektif menjadi fondasi utama dalam mewujudkan organisasi yang tertib, efisien, dan berdaya saat ini.